Kak Yerni. Nggak dengar Kak Mel. Kita panggil lagi dong Kak. Ayo Kak, kita panggil lagi. Kak Yerni. Yuk Kak, kita maju. Dekat kita Kak. Kita panggil ketiga kalinya Yuk. Kak. Ya. Kak Yerni. Kak Ereka, Kak Melpa, kalian panggil aku ya? Iya dong Kak. Ada apa tuh Kak? Kita mau beribadah bersama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah nih Kak. Iya Kak, karena hari ini adalah hari yang istimewa. Iya, hari yang istimewa yaitu Karena hari Minggu. Minggu. Dan minggu ini adalah minggu Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Oh iya Kak. Dan iya. cerita Alkitab hari ini Iya. tentang Samuel. Samuel. Adalah- Kak. Kayaknya kurang mic Kakak, gantian yuk. Nih, gantian. Kayaknya kalau sama aku mic-nya bisa hidup. Iya ya. Amang kita ini baru kali ini kode untuk adik-adik sekolah minggu, yaitu amang apa Kak? Amang Guru. Marga Sitoru. Iya. Iya. Pasti semangat ya Kak. Iya, pasti semangat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Yuk kita sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dengan yel-yel kita. Iya. Anak sekolah minggu, ada Yesus di hatiku. Sekali lagi yuk Iya, Kak. sekali lagi. Biar lebih Iya. semangat adik-adik kita yang di rumah. Anak sekolah minggu, ada Yesus di hatiku. Luar biasa ya. Semangat, dan semangat Iya. Kak. Suaranya sudah sampai ke HKBP Pardame ya. betul. Iya, walaupun virtual adik-adik tetap semangat dalam Iya. beribadah. Betul. Nah, untuk menambah sukacita adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau bernyanyi dari lagu Tuhan Memanggil Namamu. Tuhan memanggil namamu, Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sebentar nih Kak Reka dan Kak Yerni. Sepertinya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masih belum semangat. Iya, Adik-adik ya. sekolah minggu harus lebih semangat. Ketika Tuhan memanggil adik-adik sekolah minggu harus semangat. Iya, Siap. benar. Siap menjawab. Ya. Ya. Oke. Adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi lebih semangat lagi dengan musik yang lebih cepat. Tuhan memanggil namamu. Ayo adik-adik bergerak kita. semua semangat ya. Semua bernyanyi. Tuhan
namamu. Sekolah minggu Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Kurang kuat dijawab ya, ya, ya. Lebih kuat ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik sekolah minggu yang manis, tadi lagu pujian kita yang pertama tentang apa? Tentang Tuhan memanggil namamu. Nah, lagu kedua, ketika Tuhan memanggil nama kita, kita harus mendengar dan merespon dengan sukacita. Seperti lagu pujian kita, dengar dia panggil namamu. Ayo adik-adik kita bernyanyi dengan gembira. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya tentunya masih semangat ya. Kita mau memulai ibadah kita. Nanti ibadah kita cerita tentang Samuel. Yang Samuel itu siap dipanggil Tuhan, dia menjawab. Seperti adik-adik sekolah minggu harus bisa seperti Samuel. Bila dipanggil Tuhan dia menjawab. Nah, kita bernyanyi lagu Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel. Semua bernyanyi adik-adik. Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya adik-adik. Ayo, lebih semangat lagi. Semua bernyanyi. Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau doa pembuka. Saya minta adik-adik semua duduk yang rapi, tertib. Adik-adiknya semua diajari lipat tangan. Semua ya, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan-Mu kepada kami satu malam ini Bapa, hingga minggu pagi ini di dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan secara online. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk napas kehidupan yang boleh kami terima. Segala puji dan hormat kami buat kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, di dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan gereja kami HKBP Pardamaian pagi ini, biarlah Engkau memberkati acara ini dari mulai awal tadi, pertengahan hingga akhirnya. Untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah firman itu boleh kami terima, mengajari kami mengenal tentang kebesaran firman-Mu, bercerita tentang Alkitab di minggu pagi ini. Kami mau berdoa buat semua orang tua kami Bapa yang mendidik kami, mengajari kami, biarlah Engkau memberkati mereka, supaya kami kelak menjadi anak-anak yang takut akan kebesaran nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat di dalam acara ibadah sekolah minggu ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati semua guru-guru sekolah minggu, memberi kesehatan, memberikan berkat rezeki-Mu kepada mereka Bapa, supaya guru-guru sekolah minggu tetap selalu di dalam mendidik dan mengajar kami di dalam sukacita. Untuk hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Bapa, mari Engkau beri juga kekuatan kepadanya Tuhan, supaya di dalam menyampaikan firman-Mu kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu Bapa. Hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh parhalado gereja HKBP Pardamaian. Tuhan Yesus, Engkau beri kebijaksanaan kepada sintua kami, kepada pendeta Porhanger Bibelfro di dalam menjalankan tugas pelayanan di gereja kami ini Bapa, supaya pelayanan di gereja kami ini benar-benar melayani jemaat HKBP Pardamaian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, nah saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dipersiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Duduk yang tenang agar kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indah
Marilah kita berdoa. Puji syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan Allah Bapa atas segala cinta kasih sayang-Mu dalam hidup kami, menghantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan Engkau, serta mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita dan menjadi tongkat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkatilah kami semua, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu Gereja-Mu HKBP Perdamaian dan orang tua bersama semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Dan ampunkan kami atas segala dosa kami agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Orang tua dan guru sekolah minggu HKBP Perdamaian, terkhusus yang kami sayangi dan yang kami cintai, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan anak-anak sekolah minggu yang baik. Nah, kita dipertemukan pada hari ini lewat ibadah sekolah minggu. Namun sebelum kita mendengarkan khotbah, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Barangkali anak-anak semua belum mengenal saya. Nah, untuk itulah saya memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah guru Jan Peter Sitorus, yaitu guru jemaat HKBP Perdamaian. Ibu di rumah Boru Saragi Rumah Horbo, dan anak bagi saya yang dianugerahkan Tuhan ada 7, 2 laki-laki 5 perempuan, dan sudah 1 berumah tangga dan sudah ada cucu dianugerahkan Tuhan. Jadi itulah dulu perkenalan saya kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita atas ibadah pada hari ini, dan melalui firman Tuhan akan yang tersaji yang saya sajikan kepada kita sekalian. Nah, pada saat ini kita akan disirami dengan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah,
sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini judulnya Samuel terpanggil, dan topik tanggap dan turutilah panggilan Tuhan. Tanggap dan turutilah panggilan Tuhan. Dan tema dari khotbah kita hari ini, turutilah panggilan Tuhan. Nats ini adalah merupakan nasihat, ajakan dan bimbingan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat manusia, baik orang tua, baik juga remaja, naposo bulung, terutama atau terkhusus anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini. Nats ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk mau menunjukkan sikap menuruti dan mentaati akan firman Tuhan yang berseru, firman Tuhan yang diberikan untuk menjadi panggilan, memanggil setiap kehidupan kita agar kita pertama-tama mau mendengarkan firman-Nya, mau mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita lebih memperdalam akan khotbah kita ini, maka kita ingin melihat dan memahami siapakah itu sebenarnya Samuel. Samuel adalah anak dari Hana dan Elkana. Anak dari Hana dan Elkana. Dan Hana dan Elkana ini adalah orang yang beriman, orang yang sudah terlatih, terbiasa, dan seorang pelayan atau pekerja di dalam rumah Tuhan. Dan mereka lama memiliki anak, Hana dan Elkana, sampai sudah ubanan, sudah tua, tetapi belum punya anak. Namun walaupun belum mempunyai anak, mereka tidak patah hati, tidak menjadi putus asa, tidak menyimpang dari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi mereka tetap setia berdoa. Mereka tetap setia berdoa dan bekerja di ladang Tuhan, bekerja di rumah Tuhan, setia dalam ketaatan dan kepatuhannya untuk menuruti kemauan Tuhan. Walaupun lama memiliki anak, tapi tetap tekun berdoa, penuh dengan pengharapan, mengharap akan hari esok yang lebih indah. Nah, akhirnya Tuhan pun mendengarkan doa Hana dan Elkana, dan kemudian dianugerahkanlah seorang anak baginya yang disebut, diberi nama Samuel. Samuel artinya Allah mendengar. Samuel artinya Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan doa-doa orang beriman. Allah mendengarkan, menatap dan melihat pergumulan Hana dan Elkana. Dikabulkannya doa daripada Hana dan Elkana, diberikan seorang anak, dan kemudian anak tersebut sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Hana dan Elkana, dan Hana dan Elkana juga telah menjanjikan bahwa apabila anak itu diberikan, maka anak itu akan dipersembahkan kembali menjadi alat, menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan. Nah, mengingat itulah, karena Samuel adalah anak yang telah dianugerahkan, anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Hana dan Elkana, maka terlatih dan terdidik jugalah Samuel, yang dididik, diajari oleh orang tuanya supaya menunjukkan sikap takut dan taat kepada Tuhan Allah. Ternyata Samuel menunjukkan sikap tersebut, sikap yang baik, sikap yang taat dan patuh, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya dia pun menjadi anak yang terberkati. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itulah khotbah hari ini mengingatkan dan mengajak kita
agar kita mau menuruti panggilan Tuhan, sama seperti Samuel. Samuel juga menuruti panggilan Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan untuk belajar, dia datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, dia datang ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk itu kita juga diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan mengenai firman Tuhan, dan Mazmur 119 ayat 105 dan Kolose 3 ayat 16, di situ digambarkan mengenai pentingnya manusia, pentingnya kita untuk membuka hati, jiwa dan pikiran kita, untuk membuka telinga kita mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah senjata. Firman Allah itu adalah bekal dalam kehidupan kita. Firman Allah itu adalah perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita untuk mendidik, untuk membekali dan memperlengkapi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita mampu untuk menghadapi yaitu situasi perkembangan zaman, agar kita mampu untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini dan mampu untuk menjauhkan segala hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah makanya kita diajak, diingatkan untuk mau mempersembahkan hidup, mau untuk mendengarkan, membuka pikiran, hati dan jiwa kita menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, anak-anak sekolah minggu, nah apakah kita sudah mau mendengarkan firman Allah? Mudah-mudahan. Dan saya berharap kita mau rindu dan selalu memberikan hati, jiwa dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, baik di sekolah atau di rumah kita. Kita mau dengar-dengaran, kita mau mempelajari firman Tuhan dengan tujuan supaya kita semakin dapat memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kalau kita sudah diajak anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga selanjutnya diingatkan agar mau merenungkan dan menghayati akan pengajaran Tuhan di dalam firman-Nya itu. Mau merenungkan dan menghayati. Nah, ini yang terutama. Artinya janganlah firman Allah itu yang kita dengarkan masuk dari kanan lalu keluar dari kiri, tetapi firman Allah yang kita terima, yang kita pelajari dan kita dengarkan itu, hendaklah itu kita renungkan pagi, siang dan malam. Hendaklah itu kita hayati. Kalau dikatakan penghayatan artinya bagaimana kita mampu untuk hidup sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan itu kepada kita. Nah, di dalam firman Tuhan itu kita diajari bukan saja hanya mendengarkan, tapi bagaimana kita merenungkan dan mengimani, bagaimana kita mengimani dan melaksanakan yaitu firman itu. Karena di dalam firman itu yang terutama adalah kita mau melakukannya. Kita mau melakukannya. Jadi orang yang merenungkan dan kemudian menghayati firman itu berarti mereka mampu untuk melakukan apa yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Apa yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, nah kita diingatkan agar semakin mampu bertumbuh di dalam Tuhan. Mampu bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa? Kita diibaratkan seperti ranting-ranting. Kita diibaratkan seperti ranting-ranting. Ada nyanyian itu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Nah, ada itu nyanyian anak-anak, nyanyian kita ya, anak-anak sekolah minggu. Jadi karena Yesus itu adalah apa?
Pokoknya kitalah ranting-ranting itu, maka ketika kita mau hidup menyatu, kita mau hidup menyatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan bertumbuh, kita akan semakin dewasa. Nah, dan kita akan menunjukkan buah-buah yang baik. Tetapi ketika kita tidak berada di dalam Yesus Kristus, tidak berada di dalam Yesus Kristus, maka kita akan kalah dan kita akan dilumpuhkan oleh berbagai-bagai kuat kuasa duniawi. Oleh karena itu, janganlah kiranya kita semakin menjauhkan diri dari Yesus Kristus, karena Yesuslah pokok, kitalah ranting-ranting itu. Dapat kita lihat ibarat misalnya tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari daun, ranting dan batang. Nah, kalau satu dari ranting yang ada di dalam batang itu terputus dari batang, maka ranting itu akan kering, dan ranting itu juga akan dibakar. Artinya tidak berguna, tidak berarti, dan tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Nah, banyak orang yang seperti itu, seperti yaitu ranting-ranting tadi. Banyak orang seperti itu di tengah-tengah kehidupan ini, menjauhkan dirinya dari Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak boleh menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, maka kita akan kering. Hidup kita akan kering dan kita akan mudah dikalahkan oleh kuat kuasa duniawi. Oleh karena itu tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berbuahkan keadilan, berbuahkan yang manis, kehidupan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, untuk itulah kita diajak supaya kiranya kita jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan Yesus sebagai batang, agar kita semakin dimampukan bertumbuh menuju arah kedewasaan dan dimampukan untuk berbuah. Terutama kita akan dimampukan untuk melawan godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis, dimampukan untuk menghadapi tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Yang berikutnya, hiduplah seturut dengan kehendaknya. Yakobus 4 ayat 7 dan sampai ayat 10 ini digambarkan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7 hingga ayat 10. Ayat ini menggambarkan kepada kita agar kita mau menunjukkan yaitu rasa rindu, rasa butuh kita setiap hari untuk berdoa, untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau dikatakan kehendak Tuhan, apakah rupanya kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah apabila kita membangun kesatuan dan persatuan kita, dan kita menunjukkan sikap taat dan patuh, menghargai dan menghormati nasihat-nasihat orang tua kita. Sebab orang tua kita adalah perpanjangan tangan Tuhan yang selalu mengajarkan firman Tuhan kepada kita agar kita bermoral, agar kita bersikap, berperilaku yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau untuk menghormati orang tua kita, sama seperti yang ditetapkan di dalam hukum Taurat yang kelima, yang berkata, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, di sini digambarkan kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mentaati nasihat, bimbingan dan pengajaran orang tua kita, di mana orang tua kita itu telah melahirkan dan telah memberikan curahan hatinya
merawat, mendidik, memelihara kita supaya kita menjadi orang yang berguna, supaya kita menjadi orang yang berguna. Jadi oleh karena itu janganlah anggap layas kepada orang tua, pengorbanan orang tua, tapi syukurilah kepada Tuhan. Kalau kita masih memiliki orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, syukurilah anak-anak sekolah minggu hal itu kepada Tuhan lewat ketaatan dan kemauanmu untuk melakukan apa yang diajarkan orang tua itu, supaya semuanya orang tua merasa berbahagia, orang tua merasa bersyukur memiliki anak-anak yang seperti kita, seperti kamu. Nah, itulah kehendak Tuhan. Yang kemudian kehendak Tuhan bagaimana kita mampu untuk menggalang kesatuan atau kekompakan di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga artinya di dalam keluarga itu ada abang, ada adik, ada kakak, ada adik. Bagaimana si adik, si adean menghargai dan menyayangi, menghormati si kakaan, dan kemudian bagaimana si kakaan menyayangi dan mengasihi si adean. Terjalin kerjasama, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, bukan saling berkelahi, bukan saling bergado antara kakak dengan abang, antara adik dengan kakak di tengah-tengah keluarga, tapi hidup rukun dan damai, hidup saling mengasihi, saling menyayangi antara anak-anak di tengah-tengah keluarga. Ini adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghendaki supaya kita antara kakak dengan adik, adik dengan kakak berkelahi, tetapi kita rukun dan damai. Inilah kehendak Tuhan. Nah, kemudian apalagi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah dinyatakan juga ibarat hidup, yaitu saling kerjasama. Terdapat kegotong royongan, terdapat kegotong royongan di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu di rumah, karena banyak tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua. Nah, bagaimana kita mampu hidup seperti semut, mampu hidup seperti semut? Apakah rupanya yang layak kita tiru, kita contoh dari semut? Karena gaya hidup semut itu adalah gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kita tiru, kita contoh atau kita teladani dari semut, satu adalah hidup saling menegur sapa di dalam kasih. Yang kedua, hidup saling bergotong royong, hidup saling bergotong royong. Yang ketiga, hidup menabung seperti semut. Ini gaya hidup semut, hidup menabung, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan ke arah kesia-siaan berkat-berkat atau anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Tapi hidup menabung sama itu artinya hidup memperhatikan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih indah, yang lebih baik. Nah, kemudian pandai melihat situasi. Inilah gaya hidup semut. Nah, inilah supaya ini bisa tercipta, makanya dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, katanya, hai pemalas, pergilah kepada semut, pelajarilah gaya dan tingkahnya. Pelajarilah gaya dan tingkahnya. Apa itu? Semut. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, bila kita sudah mau, karena itu adalah kehendak Tuhan Allah, maka di situ akan dapat kita rasakan sentuhan tangan kasih Tuhan memberikan yang terindah, yang terbaik di dalam kehidupan kita di kemudian hari. Nah, oleh karena itulah makanya kita diingatkan, tanggap dan turutilah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita, anak-anak sekolah minggu. Tuhan menasehati kita, Tuhan mengajari kita lewat firman-Nya. Tanggap dan pedulilah, terimalah nasihat bimbingan dari Tuhan lewat orang tua, lewat guru-guru sekolah minggu, dan hiduplah di dalam panggilan itu supaya kita menjadi anak-anak yang sukses, yang berhasil, yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan.
Engkau telah mendidik, mengajari dan menasihati kami, sama seperti Engkau menasihati ya Tuhan anak-Mu Samuel. Engkau memanggil dia dan Engkau menempa dia supaya bertumbuh, berkembang menuju arah kedewasaan. Dan dia menunjukkan sikapnya yang rindu bertemu dengan Engkau. Dia menunjukkan sikap ketaatannya kepadamu Bapa. Sama seperti itulah Engkau memanggil, mengingatkan dan menasihati serta mengajari kami, anak-anak-Mu, agar kami menuruti panggilan-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan menghayati firman-Mu di dalam hidup sehari-hari, agar kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, agar kami mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mampu menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yang mampu memiliki kekuatan untuk melawan godaan-godaan iblis. Oleh karena itu berkatilah kami semuanya, orang tua, guru-guru sekolah minggu, berkati terutama anak-anak-Mu sekolah minggu gereja-Mu HKBP Perdamaian, dan ingatkan kami setiap saat agar kami tekun untuk belajar, agar kami tekun untuk berdoa, dan mau ya Tuhan Engkau arahkan ke dalam kehidupan yang paling indah, yang penuh damai dan sukacita, dan mampukan kami ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat, menjadi pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkatilah setiap orang tua yang telah bersusah payah untuk merawat, mendidik dan mengajari anak-anaknya, sebagian berikan umur yang panjang, murah rezeki bagi orang tua, mampukan orang tua menunjukkan keteladanan, contoh-contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Berkati semuanya ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu, majelis gereja-Mu. Berkati ya Tuhan para guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan, mempersembahkan hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan melalui pengajaran anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan Allah, jauhkanlah sakit penyakit, jauhkanlah mara bahaya, dan kiranya sudahilah perjalanan pandemi COVID dari kehidupan dunia, kehidupan Indonesia, dan dari kehidupan kami. Jauhkan sakit penyakit, kebodohan dan kemelaratan, hindari dari dalam hidup kami, dan arahkan kami untuk taat dan tabah, sabar menghadapi masa-masa sulit ya Tuhan, agar kami tetap berpengharapan bahwa hari esok jauh lebih indah daripada hari ini. Tuhan Allah, berkatilah kami semuanya, dan biarlah tangan kuasa-Mu selalu menaungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Amang Guru Sitorus. Nah, cerita Alkitab tadi mengajak kita untuk peka dan merespon panggilan Tuhan sesuai dengan lagu buku ND nomor 550. Kita bernyanyi untuk menutup ibadah. Tuhan yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, karena kita sudah selesai ibadah mendengarkan khotbah hari ini, puji syukur dan terima kasih. Nah, sekarang kita mau menyudahi acara kita berdoa, sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Shalom.